قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, jamaah sekalian dimanapun antum berada, jamaah sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dimanapun antum berada, alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin yang berkat limpahan dan nikmat karunia Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala hadana lil iman. Allah berikan kita semua petunjuk untuk beriman. Sebagaimana Allah firmankan, balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Ketahuilah sesungguhnya Allah lah yang memberikan kita nikmat. Allah Tabaraka wa Ta'ala lah yang memberikan kepada kita nikmat, yaitu menunjuki kita kepada keimanan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang mana ulama menjelaskan bahwasanya tidak ada nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya melebihi nikmatul iman. Karena dengan iman ini seorang hamba akan mendapatkan ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan keimanan ini, seburuk apapun status seorang hamba, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memasukkannya ke dalam surga. Setelah Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalau Allah berkehendak mengazabnya atau Allah berkehendak Allah ampuni dia. Oleh karenanya, marilah kita syukuri nikmat iman ini dengan senantiasa kita bertalabul ilmi, mengharapkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, hari ini di sore hari ya, subhanallah, diguyur hujan ini kota Jabodetabek, subhanallah. Jadi kita niatnya jam berapa tadi jamaah? Jam 4 ya. Subhanallah, baru kesempatan sampai sini ya hujan subhanallah dari siang. Hari ini kita akan membahas hadis yang ringkas namun sangat kaya akan kandungan makna. Kita akan mulai membahas Al-Arba'in An-Nawawi atau An-Nawawiyah, yang mana hadis ini dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan beliau Al-Imam An-Nawawi adalah guru dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kalau kita berbicara Imam Nawawi, biasanya yang diingat sama orang itu Arba'in yang tebelnya segini, betul? Padahal beliau adalah orang yang sangat produktif. Beliau punya sebuah karya yang luar biasa, yang sangat fenomenal, luar biasa sekali, yaitu tulisan beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, kitab rujukan dalam madhab Syafi'i, tebelnya segini. Beliau juga memiliki syarah Sahih Muslim, tebelnya juga segini. Jadi dulu biasanya kalau orang baru belajar, dengar nama Imam Nawawi, seakan-akan mendengar nama orang Betawi, betul. Nah, orang Betawi yang banyak niru nama Imam Nawawi. Harapannya apa? Anaknya mereka seperti Imam Nawawi rahmatullah alaih. Pertama belajar dengar Nawawi, mikirnya Arba'in Nawawi. Padahal subhanallah karya tulisnya benar-benar luar biasa. Benar-benar karya tulis yang sangat-sangat kaya akan kandungan ilmu. Bahkan disebutkan dengan pendeknya umur Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Allah berkahi dia dengan karya tulis yang sangat produktif. Sehingga kalau diibaratkan, karya tulisnya kalau dibagi dengan umurnya, seakan-akan beliau ini sudah nulis dari sejak masih bayi. Subhanallah, umurnya pendek tapi manfaatnya kita rasakan sampai hari ini.
Dan beliau adalah orang yang sangat-sangat ikhlas, senantiasa menjaga hatinya. Kita masuk kepada hadis yang pertama dari Arba'in. Hadis tentang niat. Wa an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'mal binniyat. Dalam riwayat lain binniyah. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam al-Muhadditsin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari wa Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj bin Muslim al-Kushairi an-Naisaburi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan tergantung dengan niatnya. Dan setiap orang akan diberikan ganjaran, akan mendapatkan balasan atas amalan yang dia kerjakan tergantung dengan niatnya. Orang niatnya apa nih niatnya? Dia sedekah, dia memberi makan fakir miskin, maka amalan tadi kembali kepada niatnya masing-masing. Faman kanat hijratuhu, maka siapa saja yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, dia berhijrah untuk Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka pahala hijrahnya dihitung sebagaimana tujuan niatnya, itu untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrah untuk dunia yusibuha, untuk dunia yang dia dapatkan, au imra'atin yankihuha, atau karena wanita yang ingin dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka pahala hijrah tergantung apa yang dia niatkan. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala. Bahkan Imam Bukhari memulai kitabnya dengan ini, dengan hadis innamal a'malu binniyat. Banyak di antara para ulama memulai tulisannya kitab yang pertama dengan tashih an-niyah, innamal a'malu binniyat, dengan memperbaiki niatnya. Kenapa? Niat adalah indikator yang sangat penting yang dimiliki oleh seorang hamba setelah dia mengikhlaskan ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Dia meniatkan apa yang dia kerjakan semata-mata hanya untuk Allah tabaraka wa taala, dia perbaiki niatnya. Kenapa? Rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyah wa rubba amalin saghiratu azim tusaghiruhu niyah. Berapa banyak amalan yang di mata manusia ini amalan yang remeh-temeh, kecil, tapi ternyata di sisi Allah tabaraka wa taala ternyata hal tersebut adalah amalan yang sangat besar. Dan berapa banyak amalan yang sebaliknya di hadapan manusia ini amalan yang sangat besar. Ternyata apa? Di sisi Allah tabaraka wa taala tidak bernilai apapun. Makanya para ulama, kenapa para ulama senantiasa menasihatkan tentang tashih an-niyah, memperbaiki niat. Bagaimana caranya kita mengawal diri kita, hati kita untuk senantiasa meniatkan sesuatu karena Allah. Ikhlasul amal. Makanya Abdullah Ibnu Umar pernah mengatakan, ikhlasus sa'ah najatul abad. Antum bisa ikhlas kepada Allah tabaraka wa taala, tapi ibadah antum selamat. Dan juga para ulama mengatakan, ma alajtu syai'an ashaddu alayya min qalbi.
Saya tidak pernah mengobati suatu hal yang lebih sulit daripada hati saya. Di para ulama dulu ini sangat-sangat perhatian bibawatinihim, dengan hatinya mereka. Kenapa? Li'annaha tataqallab alayya, karena hati ini, niat ini bolak-balik. Sekarang karena Allah, berapa detik kemudian bisa jadi tercampur niatnya. Hadis ini hadis yang pendek. Namun Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala mengatakan, usulul Islam ala thalathati ahadits. Pokok pondasi Islam itu berkutat dalam 3 hadis. Yang pertama, hadis innamal a'mal binniyat. Hadis tentang masalah niat. Itu dengan ikhlas karena Allah tabaraka wa taala. Antum ibadah ini harus ikhlasillahi taala. Yang kedua, haditsu man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Pondasi yang kedua adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu yang berbunyi man ahdath, barang siapa membuat hal baru, kreasi dalam urusan agama, maka amalannya tertolak. Jadi yang pertama urusannya sama hati, ikhlas. Karena kita faham ya, syarat diterimanya amalan seorang hamba yang pertama apa? Al-ikhlas. Niatnya diperbaiki. Karena siapa dia niat ibadahnya? Apakah niat ibadahnya mura'ah, dilihat sama orang, atau ibadahnya untuk Allah tabaraka wa taala? Sudah untuk Allah, niatnya belum cukup. Harus mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Niatnya semua untuk Allah. Ini yang pertama. Yang kedua tadi hadis Aisyah tentang masalah man ahdath, itu menambah-nambah suatu ajaran, membuat kreasi dalam masalah agama, maka amalan tersebut tertolak. Dan hadis yang terakhir, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Hadis Nu'man bin Bashir yang menjelaskan tentang halal haram. Tadi berkaitan dengan masalah ibadah kita sama Allah, 2 tadi hadis. Yang ketiga berkaitan dengan perbuatan kita. Ada perbuatan yang halal, ya, ada yang perbuatan yang haram. Ada hal-hal yang Allah halalkan, ada hal yang Allah haramkan, dan juga ada syubhat di antara keduanya. Maka Imam Ahmad mengatakan ini adalah usulul Islam, pondasi dasar Islam yang harus difahami oleh setiap muslim. Ulama menjelaskan bahwasanya an-niyah secara bahasa al-qasdu wal azimah. Niat secara bahasa adalah tujuan dan tekad. Antum tujuannya apa? Antum datang ke sini niatnya apa? Tekad antum ke sini mau ngapain? Itu makna niat. Wa syar'an, adapun secara istilah syariat, hiya i'tiqadul qalbi fi'la syai'in wa azmuhu alaihi min ghairi taraddud, aw hiya al-qasdu lil amali taqarruban ila Allah wa talaban limardatihi wa thawabih. Dijelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan niat adalah keyakinan hati atau mantapnya hati untuk mengerjakan suatu hal. Tekadnya hati untuk mengerjakan suatu hal tanpa keraguan-raguan. Ini namanya niat. Nggak dijalankan sudah niat belum? Niat-niat terus tapi nggak ada bukti, berarti belum niat. Atau dia adalah al-qasdu, menunjukkan amalan dalam rangka taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dan mencari ridha Allah serta balasan Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian ulama juga menjelaskan niat ini
juga dimutlakan kepada dua makna. Niat ini juga terbagi kepada dua makna. Atau niat ini fungsi, di antara fungsinya adalah ada dua. Yang pertama adalah niatul ma'mul. Niat yang antum kerjakan ini apa? Contoh sekarang kita sedang apa ini? Thalabul ilmi. Niatnya untuk siapa? Untuk apa niatnya dan untuk siapa? Apakah tujuan niat antum atau niat antum thalabul ilmi ini, apakah itu dimaksudkan untuk Allah tabaraka wa ta'ala, atau niatnya waliyadu billah bukan untuk Allah tabaraka wa ta'ala, mutlak dari awal bukan buat Allah, atau niatnya bercampur untuk Allah dan juga selain Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang niatnya ini dunia, ada juga yang niatnya tujuannya adalah akhirat. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, man ghaza fi sabilillah wa lam yanwi illa iqalan falahu ma nawa. Barang siapa berjihad fi sabilillah kemudian dia enggak punya niat kecuali hanya untuk mendapatkan bagian dari perang tersebut, maka dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Pahalanya itu saja sudah. Kemudian disebutkan salafus salih mengatakan, dinukilkan dari Umar, la amala liman la niyata lahu wa la ajra liman la hisbata lahu. Tidak ada dikatakan amal ini diterima sampai amalan itu memiliki niat, dan tidak ada pahala kecuali orang ini mengharapkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Intinya apa? Semuanya diminta dikembalikan kepada Allah, dikerjakan untuk Allah dan mengharapkan dari Allah. Dan Yahya bin Abi Katsir pernah mengatakan, ta'allamu niyyah fa innaha ablagh minal amal. Belajarlah niat, karena niat itu lebih sulit daripada kita beramal. Saya contoh ya. Berapa banyak dari kita kalau wudhu kumur-kumur, betul? Niatnya ngapain kumur-kumur? Membersihkan sisa-sisa makanan kan? Yang kita makan kotor atau makanan? Makanan. Asalnya halal. Kita bersihkan, kita kumur-kumur. Kita membersihkan diri kita dari sesuatu yang sebenarnya halal, betul? Namun setelah beres wudu ternyata kita menggibahi orang. Artinya apa? Dia nggak paham tujuannya ini apa, niat dari wudu ini apa, hasilnya apa, akhirnya apa. Sehingga akhirnya apa? Dia hanya sekedar ibadahnya ini, sebagai ulama katakan ya, belajar niat yang benar. Harus tahu tujuannya ini apa. Bahkan lebih susah daripada amal. Kalau sekedar wudu orang kumur-kumur membasuh, ini hal yang mudah. Tapi bagaimana dia mempelajari niat untuk wudu ini? Bukan berarti artinya dilafatkan, bukan. Tapi tujuan dari wudu ini apa? Karena kita mengetahui makna niat secara bahasa adalah al-qasdu, tujuan. Banyak juga disebutkan dalam hadis Nabi yang lain tentang seseorang yang sedang Ramadan, dia berpuasa, kemudian dia melakukan namimah dan ghibah. Kata Nabi SAW, adapun dia telah berpuasa dari hal yang Allah halalkan, dan dia berbuka dengan hal yang Allah haramkan. Waliyadu billah. Ini maksudnya belajarlah niat, karena niat itu lebih susah daripada amalan. Sufyan mengatakan, Ats-Tsauri mengatakan, ma alajtu syai'an ashaddu alayya min niyyati li'annaha tataqallabu alayya. Sufyan mengatakan, tidaklah aku mengobati suatu hal yang lebih sulit bagi diriku daripada niatku, karena niat ini bolak-balik. Kemudian niatul amal, kalau tadi untuk siapanya, kalau ini sekarang kita beramal, tujuannya ngapain? Itu apa? Membedakan amalan kita dengan kebiasaan sehari-hari. Contoh, saya sekarang ambil wudhu, kumur-kumur, semua basuh kayak orang wudhu, tapi niatnya hanya praktek wudhu. Bisa nggak untuk sholat? Nggak bisa. Ini dimaksud oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala.
wa min amalil jawarih. Artinya apa? Mencakup setiap hal harus pakai niat. Bahkan termasuk amal-amalan yang sifatnya lisan, amalan tubuh kita, gerakan kita semuanya harus ada niat. Adapun la ilaha illallah dalam hati ya sudah memang termasuk bagian dari niat itu sendiri. Tapi segala sesuatu yang tampak di hadapan orang, yang diucapkan, maka semuanya membutuhkan niat. Artinya apa? Hati dengan apa yang dia amalkan harus sesuai. Jangan sampai lisannya la ilaha illallah, hatinya ternyata mengingkari kalimat tersebut. Waliyadzubillah, ini tanda-tanda orang munafik. Allah sebutkan innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Munafik ini pengen nipu Allah, tapi Allah balas tipu daya mereka. Kenapa disebut pengen nipu Allah? Hatinya kufur, lisannya la ilaha illallah. Tanda-tandanya apa mereka? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau salatnya malas. Sebutkan juga bahwasanya Allah tidak menerima amalan illa biniyah. Hatta innal muslim yudha'af lahu thawab ala aklihi wa syurbihi wa qiyamihi wa qu'udihi wa naumihi wa yaghdhatihi ala hasabi niyatihi fi dhalik. Wa rubbama yujma' syai' wahid iddata wujuh min al-ibadat binniyah. Niat ini jamaah sekalian menjadikan amalan seorang hamba ini dilipat gandakan. Bahkan makan, minumnya antum, berdirinya antum sekalian. Kita berdiri, kita berjalan, kalau diniatkan karena Allah tabaraka wa ta'ala, maka bisa bernilai ibadah. Makanya ada sebuah perkataan, ibadatul munafikina adah wa adatus salihina ibadah. Ibadahnya orang munafik ini tidak bernilai apa-apa karena nggak ada niat dari hatinya untuk Allah. Hanya sekedar gerakan, capek, lelah. Adapun perbuatan, kegiatan orang-orang soleh itu bisa bernilai ibadah. Contoh, dia olahraga, harapannya apa? Fisiknya kuat, fisiknya sehat, harapannya apa? Bisa untuk fisabilillah, bisa untuk sholat malam, bisa untuk berjuang fisabilillah, dan lain-lain sebagainya. Bahkan dia lapar, dia makan supaya apa? Supaya dia bisa thalabul ilmi, dia bisa ngajarkan orang dan lain sebagainya. Maka hal ini pun bisa bernilai ibadah. Bahkan terkadang ibadah pun juga bisa menjadi satu dengan niat. Contohnya antum masuk masjid, antum belum tahiyat al-masjid, juga belum qabliyah, maka bisa disatukan dengan niat. Ini hanya amal-amalan yang bersifat sunnah ya. Ini penting, hanya amal-amalan yang bersifat sunnah. Adapun amal-amalan yang wajib, maka masing-masing datang sendiri-sendiri. وقال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى أما النية بالمعنى الذي ذكره الفقهاء هو تمييز العبادات عن العادات وتمييز العبادات بعضها عن بعض فإن الإمساك عن الأكل والشرب يقع تارة حمية وتارة لعدم القدرة وتارة تركا للشهوة لله عز وجل فيحتاج إلى في الصيام إلى النية. Ibn Rajab menjelaskan tentang niat ini. Niat sebagaimana disebutkan oleh para fuqaha itu tujuannya, fungsinya juga adalah membedakan ibadah dari perbuatan biasa. Antum wudu gerak tubuh bukan? Sholat gerak tubuh. Sama seperti senam enggak sebenarnya? Senam gerak tubuh. Tapi yang satu bernilai ibadah, satu tidak bernilai ibadah. Jangan dengan senam lah. Sholat sama praktek sholat sama nggak gerakannya? Tapi yang satu tidak bernilai, yang satu bernilai. Kenapa? Niat. Yang satu tujuannya untuk Allah, ibadah, ya, dan juga amalannya memang ibadah. Yang kedua, membedakan ibadah satu dengan lainnya yang sifatnya sama, seperti sholat zuhur, sholat asar, sama-sama 4. Ibnu Rajab mengatakan fa innal imsak, terkadang seseorang ini menahan diri dari makan dan minum, tapi tujuannya apa? Ngambek, atau apa istilahnya kita sekarang, Allah, putus makan putus minum ya, mogok makan mogok minum tujuannya. Wa taratan li'adamil qudrah,
Dan kadang-kadang orang ini nggak makan, nggak minum karena memang nggak ada tenaga, pingsan, sakit, nggak bisa makan, nggak bisa minum. Wataratan, dan terkadang orang ini nggak makan, nggak minum tujuannya memang untuk meninggalkan syahwat untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karenanya puasa itu butuh namanya niat. Niatnya apa? Ya puasa karena Allah, meninggalkan syahwat. Bukan sekedar mogok makan. Dari kapan? Dari habis sholat, dari waktu azan subuh ya, sampai waktu maghrib. Tujuannya apa? Mogok makan. Ini nggak ada pahalanya sama sekali. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan dibalas dengan apa yang dia niatkan balasannya. Entah balasan baik atau balasan buruk. Ulama menyebutkan bahwasanya amal, kita membahas tentang riya, dari niat tadi ya, niatnya apakah untuk Allah atau bukan untuk Allah. Kalau bukan untuk Allah seperti riya, maka ulama menjelaskan hukum tentang riya ini ada 3. Tentang masalah riya yang masuk kepada amalan seorang hamba ini ada 3. Ada 3 bagian. Yang pertama, ayyakun aslal amali riya'an khalisan bihaitsu la yurad bihi illa mura'atal makhlukin lighardi dunyawi kahal munafiqina fi salatihim. Yang pertama, dasar dari amalan dikerjakan memang tujuannya murni adalah riya, nggak ada untuk Allah sama sekali. Tujuannya nggak lain nggak bukan, benar-benar riya untuk mendapatkan pandangan dari orang, kepentingan duniawi, sebagaimana keadaan orang-orang munafikin yang Allah firmankan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka ini hanya cari perhatian orang dan tidak menyebut nama Allah, tidak berzikir pada Allah, tidak ingat sama Allah kecuali sedikit. Maksudnya apa sedikit? Ketika ada orang yang negur dia, ketika ada orang di hadapan dia, baru dia sebut nama Allah. Wa hadzal riya'al khalis la yasdur min mu'min haqqan wa hadzal amal habitun wa sahibu mustahiq lil maqti wal uqubah. Adapun bagian pertama ini, amalannya benar-benar riya, itu tidak mungkin terjadi, tidak mungkin keluar dari seorang yang beriman, nggak pantas. Orang sholat, waliyadzubillah, kalau sampai kita sholatnya memang benar-benar karena pengen dilihat sama manusia, maka sudah perlu dipertanyakan keimanan kita. Jangan-jangan kita sebenarnya ini nggak beriman sama Allah. Kan disebutkan oleh para ulama, hal begini nggak mungkin, nggak pantas dilakukan oleh seorang mukmin. Yang kedua, ayyakuna al-amal lillah wa yusyarikuhu ar-riya fi aslihi, fan-nusus sarihah tadul ala butlanihi wa hubutihi aidan, yaitu amalannya buat Allah tapi tercampur dengan riya. Awalnya buat Allah, tapi ternyata ada kepentingan lain misalkan, dicampurkan dengan riya, maka amalan ini adalah amalan yang tertolak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ana aghna syuraka 'anis syirki man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku adalah zat, aku adalah Tuhan yang tidak butuh kepada persekutuan, tidak butuh untuk diduakan. Mau ibadah tujuannya hanya untuk aku, jangan buat kepentingan lain. Maka barang siapa beramal dengan suatu amalan yang mana dia campurkan dalam amalan itu diriku dan selain diriku, artinya ada kepentingan lain, taraktuhu wa syirkah, aku tolak amalan tersebut, nggak diterima sama sekali. Dan ini amalannya juga gugur, tapi ini terjadi pada seorang mukmin. Terjadi sama orang muslim, terjadi. Kadang sholat, kadang riya. Sholatnya sama riyanya bareng. Nah, ini terjadi. Dan juga hukumnya apa? Amalannya juga gugur. Yang ketiga, ayyakun aslal amal lillah.
thumma yatra alaihi niyatur riya fa in kana khatiran wa dafahu fala yadurruhu bighairi khilaf wa in istajaba lahu fa hal yahbit amaluhu am la. As-sahih anna asla amali la yabtul bihadha riya wa annahu yujaza bi niyyatihi al-ula wa rajahu Ahmad wa Tabari wa inma yabtul min amalihi ma khalatahu riya. Itu yang ketiga adalah seseorang yang ketika awal mulai ibadah tujuannya buat Allah. Allahu Akbar. Nah, di tengah ibadah datanglah sifat riya di tengah ibadah. Kemudian dia bisa lawan tuh perasaan riya ini. Maka kata para ulama ini sudah tanpa khilaf diterima sama Allah amalannya. Adapun ketika sholat awalnya buat Allah, ya, kemudian muncullah riya di tengahnya sampai beres sholat. Kalau tadi bareng ya. Kalau yang pertama jelas semuanya benar-benar untuk selain Allah ya, benar-benar murni riya. Yang kedua bareng untuk Allah dan selain Allah. Yang ketiga ini dari untuk Allah awalnya, tapi di tengah-tengah ternyata muncul selain Allah. Maka ini khilaf di antara para ulama. Kalau dia bisa melawan, maka ibadahnya mendapatkan ganjaran oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Maka barang siapa hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya untuk dunia yang dia dapatkan atau perempuan yang akan dia kawini, maka hijrahnya tergantung apa yang dia niatkan. Dalam penggalan kedua berbeda dengan penggalan pertama. Penggalan pertama Rasulullah mengulang kalimat hijrah ke Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan bahwasanya hijrah kepada Allah dan Rasulnya merupakan amalan yang sangat mulia, hal yang sangat terhormat, suatu yang bernilai besar. Adapun penggalan kedua, Rasulullah tidak mengulang hijrah dunia atau perempuan yang dia nikahi, tapi beliau mengatakan hijrah kepada apa yang ditujukan. Menunjukkan apa? Hijrah untuk selain Allah dan Rasulnya merupakan hal yang sangat-sangat rendah. Dan hijrah jamaah sekalian, al-hijrah hiya tarku atau intiqal min makan li makan, min balad ila balad. Hijrah secara bahasa adalah pindah dari tempat ke tempat yang lain, makna secara lebih khusus. Tapi makna lebih umum adalah al-hijratu tarku ma nahallahu anhu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang Allah haramkan. Maka sekarang ada fenomena hijrah. Ya, fenomena hijrah. Betul ya, betul. Tapi tadi fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan memberikan tazkiyah, rekomendasi pada diri sendiri. Allah lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala ma'nahu man qasada bi hijratihi wajha Allah waqa ajruhu 'ala Allah wa man qasada dunya aw imrah fa hiya hadzuhu wa la nasiba lahu fil akhirati bisababi hadhihi hijrah. Maka barang siapa hijrah tujuannya untuk mencari wajah Allah, maka dia mendapatkan pahalanya dari Allah sebagaimana niatnya dia. Dan barang siapa meniatkan hijrahnya untuk dunia atau perempuan, maka itulah yang dia dapatkan. Artinya apa? Dia tidak mendapatkan apapun di akhirat, waliyadzubillah. Karena apa? Tujuan dia, niatnya dia tidak bernilai di sisi Allah tabaraka wa taala. Amilatun nasibah. Sudah capek-capek ternyata tidak dinilai sama Allah. Nggak dapat, capek karena secara zahir amalannya sama aman orang yang ikhlas sama. Tapi yang satu mendapatkan balasan, yang satu tidak mendapatkan balasan sama sekali. Fawaid minal hadith, faidah dari hadith yang pertama, an-niyah mahalluhal qalb wal lafdhu atau talaffuz biha bid'ah. Hadis ini membahas tentang masalah amalan zahir, ya, amalan zahir
mendapatkan nilai dengan niat. Jadi tadi hadis ini membahas tentang niat yang seseorang ketika dia beramal, dan difahami secara zahir, secara casing, amalan A dan B dan C semuanya sama. Maka hadis ini menjelaskan tentang masalah niat, yaitu niat adanya di hati. Tak kelihatan niat seseorang, dan melafadzkannya merupakan hal yang diada-adakan. Sudah nggak masuk akal niat di hati tiba-tiba dilafadzkan, berarti bukan lagi niat. Anna madar al-a'mal ala niyat sihatan wa fasadan wa kamalan wa naqsan. Bahwasanya amalan itu semua tergantung dari niatnya, baik diterimanya, benarnya, salahnya, sempurnanya atau kurangnya. Yang ketiga, fil hadis isyaratun ila anna man arada al-ghanimah sahhaha al-azima wa man arada al-mawahib asanniya akhlasan niyyah. Sebutkan juga dalam hadis tentang orang yang ingin mencari ghanimah, maka dia menunjukkan tekadnya dapat ghanimahnya. Tapi tadi barang siapa yang memang ingin mendapatkan balasan dari Allah, maka diikhlaskan niatnya karena Allah. Kenapa? Disebutkan juga dalam hadis lain tentang seseorang ketika sahabat Nabi bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ara'aita rajula yagzu?" Ya Rasulullah, bagaimana pendapat tentang seorang yang berperang yuridu dzikr wal ajr, ingin mendapatkan ketenaran serta balasan dari Allah. Jadi masuknya kemana tadi masalah riya? Kita ada 3 tadi ya. Yang pertama, tujuan pertama bukan untuk Allah. Yang kedua apa tadi? Dicampur. Nah, ini yang hadis ini yang mana? Orang jihad fisabilillah tujuannya pengen dikenal dan dapat pahala. Berarti yang mana masuknya? Yang kedua. Apa kata Rasulullah? La syai'a lahu. Enggak dapat apa-apa kata Rasulullah. Sahabat Nabi kembali mengulang, "Ya Rasulullah, ini perang loh ya Rasulullah. Pengen dapat pahala tapi juga pengen dikenal." Lama kata Nabi, "La syai'a lahu." Sampai akhirnya Nabi sabdakan, sesungguhnya Allah tabaraka wa taala tidak menerima amalan kecuali amalan tersebut ikhlas mutlak mengharapkan wajah Allah tabaraka wa taala. Susah ya, teorinya gampang. Kemudian juga yang membedakan, yang berikutnya, faidah berikutnya, pembeda antara ibadah dan adat perbuatan saja adalah niat. Berikutnya, manusia diberikan balasan atas niatnya lebih daripada balasan atas amalannya. Maksudnya apa? Terkadang manusia baru meniatkan kebaikan, belum sempat untuk mengamalkan kebaikan tadi, tapi sudah mendapatkan pahalanya. Kemudian hadis ini juga memiliki beberapa syawahid ya. Juga tadi ketika sahabat Nabi bertanya pada Nabi tentang zikr dan ajar, Nabi juga punya hadis lain yang serupa dengan ini. Nabi katakan, "Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah." Siapa saja yang berperang dengan tujuan menegakkan kalimat Allah, maka dia fi sabilillah. Artinya apa? Tujuannya Allah, Allah, Allah dan Allah. Kemudian juga niatul mu'min khairum min amalih. Niat seorang mukmin lebih mulia daripada amalannya. Maka dengan ini kita memahami bahwasanya seseorang harus senantiasa mengawal, memperbaiki niatnya, tashih an-niyah. Supaya apa? Supaya amalan dia kerjakan ini bernilai di sisi Allah tabaraka wa taala. Karena banyak dari kita ini mempelajari tashihul amal, tapi dia tidak belajar bagaimana mentashih an-niyah. وبهذا يتبين أن جميع العبادات لا تصح إلا بنية خالصة لله فإذا انضم إلى ذلك متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم كان العمل مقبولا. Maka dengan hal ini jelas bagi kita semua bahwasanya ibadah tidak akan sah kecuali diniatkan untuk Allah tabaraka wa taala, serta dengannya juga diikutkan mutaba'atur rasul, ngikutin, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga amalan ibadah tadi diterima di sisi Allah. Allah tabaraka wa taala berfirman,
faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan, amal salih. Dan amal salih ini harus ngikutin Rasulullah, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, serta tidak mensekutukan Allah dalam ibadahnya. Nah, mungkin sampai sini dulu kajian kita di sore hari ini. Ada pertanyaan jamaah sekalian? Nah, barakallahu fiik. Pertanyaan pertama, Ustadz mau tanya bagaimana cara kita membedakan antara amalan tersebut termasuk ibadah atau bukan? Bukankah setiap pergerakan kita jika diniatkan untuk ibadah maka jadi ibadah yang bernilai ibadah, dapat pahala? Soal bid'ah dalam urusan ibadah, barakallahu fiik. Naam. Apa sih yang membedakan ibadah kita dengan atau amalan kita yang biasa, perbuatan kita bernilai ibadah sama berbuat bid'ah? Mungkin maksudnya itu mungkin ya. Kan tadi saya bilang di sini perbuatan kita, adat istiadat kita pun atau perbuatan kita biasa nih kayak makan, tidur bisa bernilai ibadah. Yang pertama apabila ditujukan dalam rangka ketaatan kepada Allah, menjadi wasilah untuk taat kepada Allah, sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang futur. Futur ini fatrah, orang merasa lelah. Hadis Hanzalah, ketika Hanzalah berkata nafaqa Hanzalah, nafaqa Hanzalah, Hanzalah ini munafik, Hanzalah munafik. Ditanya kenapa? Saya ini kalau hadir majlis Rasulullah, datang mendengarkan sabda Rasulullah, merasa akhirat ini kerasa dekat. Tapi kalau pulang ketemu anak sama istri, itu menurun. Maka Nabi sebutkan di hadis ini, sebutkan masalah fatrah. Jadi orang yang fatrahnya merasa futur, capeknya, lelahnya, diperbolehkan selama tidak kepada hal yang Allah haramkan. Bahkan juga sebutkan dalam hadis lain, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'izati makhafatas sa'amah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini senantiasa menggilir kita, atau ibarat kita apa bahasa kita ya. Yatakhawwal itu sekarang ada, besok enggak ada. Jadi enggak setiap hari itu ada, supaya apa? Supaya orang enggak bosan. Jadi maksud saya tadi di sini, amalan kita, perbuatan kita yang bukan ibadah bisa bernilai ibadah, bukan jadi ibadah. Adapun bid'ah adalah membuat hal yang baru dalam Islam, diyakini bahwasanya dengan mengamalkannya mendapatkan ini dan itu dengan keyakinan yang jelas. Misalkan saya sholat berapa ya, ketika malam hari 1000 rakaat di tengah, misalkan di tengah malam, atau di siang hari misalkan keyakinannya nanti bisa ini bisa itu. Nah, ini secara zahirnya, surahnya atau sifat-sifat tata cara sudah sama seperti ibadah. Ditambah lagi keyakinan-keyakinan dengan thawab, pembalasan dari Allah. Diyakin lagi afdhaliyah, mendapatkan keafdalan, maka itu menjadi bid'ah. Paham di sini ya? Jadi kalau perbuatan biasa, misalkan kayak saya sekarang makan, tidur, saya nggak bisa mengatakan barang siapa tidur maka dia mendapatkan rumah di surga, nggak bisa. Tidur di siang hari maka dia mendapatkan ampunan Allah, nggak bisa ngomong gitu. Tapi tidur, saya tanpa keyakinan dapat pahala, tapi tidurnya saya agar saya kuat, nanti saya bisa belajar setelah saya tidur, bisa mengembalikan kekuatan saya. Maka ini insya Allah bernilai pahala. Kenapa? Karena hakikatnya dia adalah wasilah yang mendukung ibadah kita, bukan ibadah. Dia, perbuatan kita ini wasilah, perantara untuk kita mengerjakan ibadah tertentu agar bisa lebih kuat, bisa lebih smart, maka bisa bernilai ibadah. Adapun bid'ah itu bukan wasilah, tapi dialah tujuannya memang. Dibikin-bikin suatu amalan dengan tujuan dikerjakan, diyakini keabsahannya, diyakini pahalanya. Padahal Nabi SAW tidak mengerjakannya. Maka ini adalah perbuatan bid'ah. Mudah-mudahan bisa difahami ya.